Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majlis yang mulia di kota Nabi dalam rangka menuntut ilmu, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga kita. Kita akan belajar, bismillah. Jadikan rumah tanggamu sebagai jembatan untuk meraih akhirat. Masya Allah. Ini sebuah kata-kata yang bukan hanya teori, ibu-ibu ya, tapi harus cepat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam sebuah keluarga itu semestinya dari awal menikah sudah mulai dibuat visi misi keluarga. Ibu-ibu yang sudah punya visi misi keluarga boleh angkat tangan. Sudah ditulis? Itu harus ditulis. Visi misi itu penting. Jadi visi misi itu bukan hanya dibutuhkan ketika ada sebuah perusahaan atau sekolah, lembaga, kan biasanya ditulis tuh visi misi pondok pesantren gitu kan. Ditulis visi misi keluarga kita itu apa? Ya, enggak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Dan itu nanti ditulis besar-besar, kemudian ditaruh di tempat, mungkin di ruang keluarga kah, di tempat yang biasa kita berkumpul. Nah, kenapa? Karena nanti akan berbeda ketika kita hanya menggunakan visi misi itu ada di pikiran dan ditulis, ya. Dan itu menjadikan biidznillah taala seorang laki-laki akhirnya diingatkan oleh Allah, oh visi misiku ini membawa keluarganya untuk masuk surga, ya. Bersuami. Pun sedo. Berarti visi misinya beribadah kepada Allah. Ya, sama istri-istri Rasulullah dulu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka mereka hanya fokus beribadah kepada Allah sampai Allah mencabut nyawa mereka. Subhanallah, bersedekah mbah, kemudian memperbanyak ibadah di malam hari bangun, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah di siang hari membantu orang lain, ya. Jadi istri-istrinya Rasulullah ketika Rasulullah wafat sudah nggak nikah lagi. Apa yang mereka lakukan? Fokus beribadah kepada Allah dan fokus beribadah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Masya Allah. Nah, kapan saja orientasi salah satu dari pasutri adalah dunia, maka akan menghantarkan kepada pintu penderitaan. Betul. Jadi kan sekarang itu kalau ada orang menikah, orientasinya hanya karena pengen jabatan. Ya misalnya saya mau menikahi Pak Lurah misalnya, mau menikahi Pak Camat karena dia punya jabatan camat. Selesai menjabat Pak Camatnya sudah, dia nggak ingin lagi meneruskan pernikahannya. Atau ada orang pengen menikahi seorang laki-laki pengusaha yang punya banyak uang misalnya. Lah, pas usahanya bangkrut, nggak dapat apa-apa, maka tidak ada lagi rasa cinta kepada pasangannya. Jadi kita orientasi dalam berumah tangga adalah menjadikan suami kita itu sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ibu-ibu. Jadi surga dan nerakanya kita itu ya ada di dalam ridho ya suami kita, dan tentunya ketika suami kita ridho maka Allah pun ridho kepada kita. Ya subhanallah. Dan jika orientasi sebuah rumah tangga adalah akhirat, maka kehidupan rumah tangga mereka berdua langgeng dan penuh kebahagiaan. Orientasi akhirat itu misalnya apa ibu-ibu? Misalnya kita pengen masuk surga bareng bersama orang-orang yang kita cintai. Kita pengen masuk surga bareng bersama anak cucu. Kenapa kita harus berorientasi dengan akhirat, Bu? Karena pernikahan itu sejatinya adalah ibadah terpanjang sepasang suami istri, Masya Allah.
Jadi kalau ada orang sudah menikah berarti taatnya kepada suaminya lebih didahulukan daripada taatnya kepada orang tuanya bagi seorang istri. Makanya berat ya ibu-ibu. Saya tuh banyak sekali mendapati konsul seorang istri yang qadarullah suaminya belum mau diajak kerjasama untuk mentaati mertuanya. Itu berat. Seorang istri itu kan pasti ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Tapi di satu sisi istri ini juga harus mendahulukan suaminya. Maka suami yang baik seperti apa? Suami yang baik adalah suami yang bisa diajak kerjasama. Untuk apa? Untuk sama-sama berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik kedua orang tua dirinya maupun kedua orang tua istrinya. Agar apa? Agar tidak terjadi, subhanallah, terjadi keributan di tengah jalan. Banyak kejadian-kejadian yang mana seorang istri itu berat. Ketika misalnya ibu kandungnya meminta untuk berbakti, sedangkan dia juga pengen berbakti kepada suaminya, subhanallah, subhanallah. Dan kita sebagai seorang ibu, ya terutama dari pihak laki-laki, kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada anak laki-laki kita. Yuk jangan lupa ya, sama-sama berbakti kepada orang tua, baik keluarga istri maupun keluarga suami. Baik, halaman 15 ibu-ibu. Ya, karena butuh kerjasama, saling mengingatkan dan saling menguatkan dalam beribadah, maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, subhanallah. Ini hadis ini ibu-ibu menunjukkan betapa luar biasanya kerjasama antara suami dan istri. Sampai-sampai kalau ada seorang istri bangun di malam hari, kemudian melaksanakan salat malam, dan setelahnya membangunkan suaminya untuk salat. Begitu pula seorang suami bangun di tengah malam, salat dulu, baru kemudian bangunkan istrinya. Ya, rahimallahu rajulan qama minal lail. Lihat, seorang laki-laki akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia bangun di malam hari, kemudian dia salat, bukan buka HP. Zaman sekarang kan banyak tuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bangun di malam hari tapi hanya sekedar scroll-scroll HP. Fasalla, dia salat. Wa aiqadha imra'atahu. Kemudian dia bangunkan istrinya, gak sendirian. Ya, salat dulu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fasallat, salat bareng-bareng. Fa in abad nadha fi wajhihal ma. Nah, ini boleh loh, Bu. Kalau istrinya enggak bangun-bangun, ya beb bangun, cincin bangun, enggak bangun-bangun, maka suaminya boleh ngambil air, dicepretin. Cet, bukan diguyur ya, Bu ya. Perang yang ada. Perang nanti ya. Maka ini boleh, ada hadisnya nih ya, sahih. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat, bukan jualan. Ya, bukan masang status, tapi salat. Ya. Karena subhanallah, tantangan kita zaman sekarang itu, Bu, bangun di malam hari itu, ya, ada seton yang mulai mengganggu. Hati-hati ya ketika bangun di malam hari kemudian update status begini. Misalnya jam 2 terus alhamdulillah Allah bangunkan jam 2 dini hari. Ya. Itu subhanallah, hati-hati. Kenapa? Karena saya mendapatkan beberapa teman-teman, beberapa jamaah yang subhanallah dibangunkan oleh Allah di malam hari, kata mereka, Ustazah, kemudian saya tuh pernah pengen jadi di grup keluarganya itu loh, saling udah bangun belum? Ya, awalnya saling mengingatkan, tapi lama-lama kata beliau, kok kayaknya mau tidur tuh mikir, duh nanti siapa duluan yang bangun ya, gitu ya. Subhanallah. Jadi hati-hati. Ibu-ibu bangun malam hari, yang pertama kali dilakukan bukan megang setan, gepeng. Ya, wudu, salat. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah megang HP nanti malah nggak jadi salat. Ya. Wudu, salat, baru kemudian dibangunkan suaminya. Ya, Ustazah, suaminya nggak bangun-bangun, malah nun sewu mendengkurnya tambah keras gitu misalnya ya. Maka sabar. Ya, kita bikinkan kopi, bikinkan minuman. Kemudian kita bangun, cincin, bebek. Ya, kopinya udah mateng nih. Ayo ngopi dulu gitu ya. Suaminya baru ngulek ngumpulin nyowo. Jangan langsung diguyur pakai air ya, Bu ya. Ya. Kemudian sholat bareng. Dan ini menunjukkan dibolehkannya suami istri sholat berjamaah tahajud. Boleh. Jadi suami istri kalau bangun di malam hari, maka hukumnya boleh untuk berjamaah. Walaupun itu termasuk dalam kategori sholat sunnah. Ya, jadi boleh.
Masya Allah ya. Dan ini Masya Allah ibu-ibu, kalau ada suami istri yang setiap malam Masya Allah ya sholat bareng suaminya, sholat bareng istrinya, maka Allah turunkan rahmat, rahimallah. Artinya apa? Allah turunkan kasih sayangnya, Allah turunkan ketenangan di dalam rumah tangganya, Allah turunkan rasa cinta untuk suami istri tersebut. Jadi solusi dari gonjang-ganjing rumah tangga yang gak pernah selesai itu diantaranya adalah sholat bareng, sholat malam bareng antara suami dan istri. Ya kan, Masya Allah banyak sekarang itu rumah tangga yang mulai gonjang-ganjing. Tadi solusinya apa Bu? Mendekat kepada Allah. Yang kedua sholat bareng, sholat malam. Ya Masya Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang bangun sholat malam di malam hari itu akan mendapatkan subhanallah bonus dari Allah Azza wa Jalla kelak nanti di akhirat. Orang-orang yang sering sholat tahajud akan dimasukkan lewat pintu qiyamul lail, pintu tahajud. Subhanallah. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Simbah tanya, kalau nggak ada suaminya gimana Us? Gitu ya. Kalau suaminya sampun meninggal dunia nggak apa-apa, sholatnya sendirian. Kalau punya anak, dibangunkan anaknya. Ya, dibiasakan untuk bangun malam. Anak-anak yang terbiasa bangun sebelum subuh, maka biidnillahi ta'ala Allah akan sukseskan hidupnya. Masya Allah. Ini anak-anak muda itu harus sudah mulai dibiasakan. Ya minimal ya jam 4 lah bangun gitu. Salat sebelum subuh. Ya. Dan Allah akan berikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Dan orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Masya Allah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 17, "Idza ayqadar rajulu ahlahu minal lail, fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba fiz dzakirina wadz dzakirat." Masya Allah. Siapa saja seorang laki-laki yang dia membangunkan istrinya di waktu malam, kemudian salat bareng-bareng 2 rakaat, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Masya Allah. Orang-orang yang beruntung, yang berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang diringankan oleh Allah dalam hidupnya untuk memperbanyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah ini merupakan obat bagi hati yang selalu cemas. Mengingat Allah ini adalah obat bagi hati yang selalu overthinking. Mengingat Allah ini adalah obat bagi hati yang tidak pernah merasakan ketentraman. Dan orang-orang yang mengingat Allah senantiasa berzikir baik dengan lisannya, baik dengan anggota badannya, maka orang-orang ini akan Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Ya wadzakirinallaha wadzakirat. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang banyak mengingat Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Ibu-ibu di sini di kota Madinah ini, di antara ibadah yang paling mudah untuk kita biasakan, misalnya dari hotel mau menuju ke masjid kan lumayan tuh Bu perjalanan. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Berzikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaik, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billah. Ya sambil menunggu, sambil jalan, sambil menunggu imam, sambil apa saja kita berzikir. Ketemu orang kita salam, assalamualaikum, ya pasti dijawab ibu-ibu. Ya, ya. Jadi di sini tuh ibadah ringan yang bisa kita lakukan menyebarkan salam. Ya, dan ini merupakan ibadah yang simpel ibu-ibu. Kemarin Mbak Diah ya bilang ya, sajane pas kita lagi bareng sore-sore itu loh, saya ngucapin salam, ada yang bilang siapa ya? Nyenengan apa adiknya? Sakjane ngucapin salam ki yo gampang ya Ustazah gitu ya. Oh, Mbak Tuti ya? Mbak Tuti toh. Katanya sakjane ngucapin salam itu kan gampang. Nggak perlu uang, nggak perlu orang muslim semua, tapi tuh kadang kita belum terbiasa. Maka di sini dibiasakan ya. Sekalinya kita mengucapkan salam, dijawab itu doa, Bu. Ibu-ibu ngucapin salam aja dari negara manapun ya, kita ngucapin salam pasti dijawabnya waalaikumsalam ya. Masya Allah ya kan Bu, nggak ada ucapan lain selain waalaikumsalam, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang sering menyebarkan salam akan dimasukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu di Indonesia mengucapkan salam belum tentu dibalas ya.
Bisa jadi ngapain? Sibuk. Iki kenapa kok tiba-tiba ngucapin salam gitu ya? Taubat dari mana gitu ya? Siapa ya gitu ya? Kenal di mana ya gitu kan ya? Nah, di sini ibu-ibu, tempatnya kita untuk banyak-banyak mengucapkan salam. Baik kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ustazah gimana kalau belum terbiasa? Dibiasakan. Ya ketemu perempuan, assalamualaikum bu, nanti waalaikumsalam, assalamualaikum bu, terus aja sampai masjid, assalamualaikum bu, gitu ya. Subhanallah, pahala tuh banyak bu. Jadi dari perjalanan dari hotel ke masjid tuh, masya Allah panen pahala semua tuh. Kita langkah kita ya menuju ke masjid, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajat kita, dihapuskan dosanya, masya Allah. Jangan lupa baca doa, Allahumma nawwir fi qalbi nuran, gitu ya, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran. Nah, itu doa mau ke masjid ya. Dan masya Allah sesuatu yang biasa kita lakukan dibiasakan. Kan ibu-ibu kalau sampai Indonesia nanti sudah sibuk lagi nih, ya nggak sempat ngafalin doa. Ya. Ini mumpung kita di sini, doa yang belum bisa, doa untuk sholat mayit dihafalkan. Ya mulai belajar. Kan di sini ibu-ibu kalau habis Sholat wajib ada ya. pasti ada kan, ya. Itu Ustazah gimana kalau nggak bisa? Ya belajar. Ya. Karena nanti kalau di Indonesia udah nggak ada waktu lagi, udah sibuk masing-masing ibu-ibu. Ya, di kita belajar di sini. Baik. Kemudian di sini di halaman 19 ibu-ibu dalam riwayat An-Nasai disebutkan lafaz idastaiqadar rajulu minal lail wa ayqadha imra'atuhu fa shalla rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ya, dengan yang sebelumnya ada di lafaz katsira. Kalau yang sebelumnya tidak ada katsira, hanya adz-dzakirina wadz-dzakirat. Kalau yang di halaman 19 ini ada lafaz katsira. Bedanya di sini. Ya. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah tidak ada lafaz Allah. Jadi di halaman 19 ini ada lafaz Allah. Di halaman 17 tidak ada lafaz Allah. Maknanya apakah sama? Sama. Maknanya sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Hanya di lafadznya saja. Berarti kalau disebutkan beda riwayat dalam sebuah hadis, maka riwayat itu bisa dipakai, bisa diamalkan jika hadisnya sahih. Walaupun beda riwayat, beda jalur, Bu. Ya, karena dalam hadis sendiri, Masya Allah, yang perlu kita lakukan adalah menelaah apakah hadis itu sahih atau tidak. Seperti tadi pagi ibu baca di grup nggak? Yang tentang masalah salat syuruk. Nah, itu kan perbedaan pendapat ulama tuh. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Baik, jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa subhanallah, orang-orang yang suka bangun malam walaupun hanya sholat 2 rakaat bersama pasangannya, maka Allah tulis sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bonus yang akan didapatkan tuh banyak, ya komplit, ya ketenangan hidup, kebarokahan waktu, anak-anak disolikan oleh Allah, termasuk dimasukkan ke dalam surganya, Masya Allah. Kalau orang tuanya rajin bangun malam. Makanya zaman dulu itu subhanallah, orang tua kita itu kalau dalam masalah ilmu parenting, ilmunya itu belum punya, tapi mereka rajin bangun malam minta sama Allah, ya Allah sholihkan anak cucuku, ya kan ibu-ibu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensholihkan anak cucunya. Beda orang tua zaman sekarang, ilmunya seabrek-abrek, ya, belajar baca bukunya banyak, tapi subhanallah, ya kadang bangun malam kadang tidak, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak zaman dulu itu menjadi lebih salih karena orang tua yang telah berusaha untuk bangun malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sering mengisi kajian itu, saya berkata kepada jamaah, jangan kita hanya mengandalkan ikut seminar parenting di sana sini. Jangan kita hanya mengandalkan baca buku parenting di sana sini. Tapi ingat, yang memegang hati anak kita itu Allah, yang memegang hati suami kita itu Allah. Seberapapun cintanya seorang istri kepada suami, kalau Allah belum memberikan cintanya, maka dia tidak akan terjadi. Ya. Jadi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mencintai suami hamba karena Allah. Jadikanlah suami hamba mencintai hamba karena Allah. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu minta di malam hari, minta Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustazah, apakah hanya salat aja 2 rakaat? Ternyata tidak, Bu. Termasuk ini tips yang mungkin tidak banyak diketahui ibu-ibu.
Termasuk kita ngobrol sama suami itu enak kalau habis sholat malam. Ngobrol apa? Ngobrol tentang anak-anak kita, gimana ya anak-anak kita nih kedepannya mau seperti apa. Itu enak, paling enak. Nah, dibandingkan kapan? Dibandingkan kalau suami pulang kerja. Dibandingkan kalau pagi hari habis subuh itu kan kemerungsung tuh, orang semua pada menyiapkan makanan dan macam-macam. Ya, bangun malam itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Bahkan orang-orang non-muslim, Bu, orang-orang non-muslim, ya, itu mereka. Jadi kami ada teman dari Australia itu, katanya di Australia itu ada semacam budaya orang-orang pengusaha itu bangun tuh sebelum subuh. Untuk apa? Cari ide. Ya. Dan itu Allah berikan, maksudnya Allah berikan di waktu itu. Ya, kita sebagai orang beriman lebih rajin untuk bangun malam karena bukan hanya kita mendapatkan ide, tapi kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu ada orang yang dibangunkan salat malam, ada yang tidak. Ya, dibangunkan salat malam, alarmnya bunyi teng 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 teng, bunyi. Ya, matikan. Ada yang sama sekali alarm bunyi nggak bangun. Itu kenapa? Kok ada padahal udah pasang alarm. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang menghalangi seseorang untuk bangun malam adalah dosanya di siang hari. Subhanallah. Itu hukuman dari Allah. Iya, hukuman dari Allah. Kalau misalkan Ustazah, Ini belum masuk pertanyaannya. Oh, ya nanya langsung boleh deh. misalkan udah kebangun nih malam, kadang tuh disambi masak. Oh. Karena kan kita harus pagi udah Prepare ya. Ya. prepare. Nanti disambi itu sela-selanya tuh kita sholat, itu nggak ada masalah. Yang penting kita bangun nggak langsung sholat gitu. Boleh. Tapi masih waktunya masih cukup sih. Ya, sip, boleh Bu. Ya, jadi malam hari itu ibu-ibu boleh buat sholat, boleh buat baca Al-Quran, boleh buat diskusi bersama pasangan, boleh untuk masak, boleh untuk bersih-bersih rumah mungkin ya. Dibagi. Dan itu Masya Allah barakah. Ya. 1 jam bangun sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada 3 jam di siang hari. Jadi barokahnya terasa sekali. Bahkan para ulama kalau mau menulis kitab, ya, mereka itu menulis di tengah malam. Jadi ketika mereka bangun malam, mereka itu diantara kerjaannya adalah menulis kitab. Masya Allah. Digunakan waktu malam ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Baik, halaman 21 ibu-ibu. Jadilah suami istri yang sadar tanggung jawab. Wah, ini berat banget ya. Masya Allah. Baik, yuk ibu-ibu dimulai dari sudah nikah Mbak. Kira-kira apa kewajiban kita sebagai seorang istri? Taat kepada suami. Mbak Hanifah udah nikah belum toh? Belum toh? Katanya. Belum. Oh, Masya Allah, taat kepada suami. Ini ibu nun sewu patuh. Ya, kayaknya sami mawon. Ya wis nggak apa-apa. Patuh, taat ya. Ibu. Masya Allah, menyenangkan hati suami. Itu menyenangkan bagaimana Bu? Kan ini tanggung jawab kita nih, menyenangkan hati suami. Gimana Bu, dengan cara? Gimana Bu? Yang diinginkan. Misalnya suaminya pengen kita buka jilbab keluar rumah. Oh enggak. Katanya pengen menyenangkan hati suami. Ya. Mau cerita kalau suami saya itu Ustazah. Pokoknya keluar. Gimana Bu? Sebelum lebaran sudah berwudu. Senang suami kayak gitu. Kalau Masya Allah, berarti suami panjenengan tuh pengen jenengan langsung cepet-cepet berfastabiqul khairat. Masya Allah. Allahumma barik. Terus suaminya udah wudu? Oh, Masya Allah. Lihat tuh Bu, Masya Allah, suami yang baik tuh begitu ya. Jangan yang ayo wudu, tapi suaminya pegang HP. Ya, itu kan mungkin ada yang begitu tuh ya. Tapi ini Masya Allah, jadi suaminya udah wudu duluan, baru kemudian ibu berwudu. Masya Allah, keren, Masya Allah. Bu, tanggung jawab seorang istri berarti kewajiban kan? Kewajibannya. Ya, semua apa yang diambil sama sih kayak ibu ini. Menyiapkan keperluannya. Masya Allah. Tahu ya kesukaannya apa, dari makanan, dari kebiasaan. Masya Allah. Dia
Menjaga kehormatan suami. Masya Allah, ini loh zaman sekarang. Menjaga kehormatan suami. Artinya apa? Tidak mencemarkan nama baik suami, menjaga aib-aib suami. Kan yang namanya suami istri nggih, Bu nggih. Kan yang tahu, iya, yang tahu kekurangan macam-macamnya kan kita sebagai seorang istri. Maka kita perlu menjaga baik-baik. Tutup rapat-rapat suami kita. Jangan sampai kita lagi kumpul sama besti-besti kita. Ya, biasanya kita mulai ini, suamiku begini, subhanallah. Iya, hati-hati. Ini masuk dalam bab ya tidak menjaga nama suami kita. Ya, subhanallah. Satu lagi, Bu Tika. Masya Allah, tanggung jawab istri saling mengingatkan kebaikan. Begitu ya, Masya Allah. Gimana tuh Bu Tika, cara mengingatkan suami yang efektif? Wah, kita belajar dari Bu Tika. Waduh, katanya mengingatkan kepada kebaikan. Mengingatkan waktu sholat mungkin ya Bu ya. Mau? Oh, suami kita mau? Insya Allah mau. Oh, baik. Capek pagi belum waktu azan belum bangun. Banyaknya kasihan. Kebanyakan pasien. Oh, pasien. Masya Allah, Masya Allah. Capek, Bu. Berarti mungkin Harus sih. caranya Bu Tika ngingetin suami dipijit dulu suaminya. Kan pegel toh, Bu. Sama capeknya. Enggak juga. Oh, sama-sama capeknya. Wah. Iyalah, terus kepiye ya. Ya sudah minta sama Allah gitu ya. Nih, satu Bu kuncinya, Bu. Kalau mau ngingetin suami kita jangan didebat. Ya. Kenapa? Karena laki-laki itu nggak suka didebat. Betul. Jadi kita ngingetin suami kita, Cin, saya pernah, ya ada ibu-ibu curhat ke saya, Ustazah saya tuh ngingetin suami saya suruh ikut tahsin, tapi bolak-balik suami saya nggak mau ikut tahsin. Saya bilang, Bu, yang namanya laki-laki itu baca Al-Quran aja udah alhamdulillah. Ya, nggak usah diingatkan untuk ikut tahsin sana, tahsin sini, itu beda sama perempuan, Bu. Kalau ibu-ibu tuh senang belajar, ya pagi punya Zoom, ya duhur punya laki online. Para laki-laki nggak suka seperti itu. Ya, mereka apa? Mereka lebih suka untuk diingatkan bersama-sama. Ya, jangan didebat. Ya. Kunci kelemahan seorang wanita adalah ketika mendebat suaminya. Suaminya nggak mau didebat, akhirnya apa yang terjadi, Bu? Berantem di tengah jalan. Betul. Subhanallah, subhanallah. Betul ya. Bu. Iya, betul. Nah, saya ketika iya Bu benar Bu itu yang cuma artinya ketika kita itu mendebat yang ada jadi tambah ini akhirnya gini ya gini rame udah mending diem. Mending diem kan, Bu ya? Iya. Betul. Betul. Jadi mereka itu nggak suka didebat. Ya. Mending nanti gitu, nanti tenang dulu, nanti baru diajak ngobrol lagi. Nah, baru diajak ngobrol ketika suasananya sudah mulai tenang. Iya. Waduh, kayaknya tuh. Tempat kerjaan, saya WA, Jumat berkah, nggak ada sedekah tak, buat istri pahalanya bla bla bla. Oh, terus jawabannya. Oh, caranya begitu, Bu. Nggak ada sedekah tah buat istri gitu ya. Masuk 2M gitu ya, Bu ya. Kan awal bulan. Nah. Terus yang Jumat ini ditambah nggak sedekah tah gitu ya. Jumat berkah ngomong di Madinah. Langsung pahalanya double ya, Bu. Transfernya juga double ya. Silakan, ilmu itu diamalkan, Bu ya. Baik, kemudian halaman selanjutnya 23 ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya, beliau bersabda ketika haji wada, apa? Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Ini jangan dijadikan kunci ibu-ibu debat para laki-laki. Ya, kata Rasulullah, wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah dalam menunaikan hak-haknya para wanita.
Ya subhanallah, diingatkan nih, kaum laki-laki diingatkan sama Allah. Hai laki-laki, hati-hati nih kamu terhadap para wanita. Kenapa? Karena kalian itu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dia seorang laki-laki ketika menikahi wanita, maka dia sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Masya Allah. Tapi sekali lagi ibu-ibu ini jangan jadikan sebagai modal untuk senjata ya di depan suami kita. Malah di screenshot. Wastahlaltum furujahunna, dan kalian menjadikannya ya kemaluan-kemaluan kaum perempuan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna, maka ini kewajiban ya sebagai seorang suami apa? An la yutina furushakum ahadan takrahunahu. Kewajiban istri yang pertama ini boleh digarisbawahi ibu-ibu. Yang pertama adalah an la yuti'anna furushakum ahadan takrahunahu. Subhanallah. Kita tidak boleh, maksudnya di sini tidak boleh memasukkan ya seseorang ke kamar kita orang-orang yang tidak disukai oleh suami kita. Ya termasuk ke dalam rumah kita. Ya kita tidak boleh, Bu. Kenapa? Karena di antara kewajiban kita kepada suami kita, kita tanya, beb, kira-kira orang-orang yang engkau senangi siapa aja, ditulis. Ya. Dan orang-orang ini yang kita fokuskan untuk boleh masuk. Tapi kalau suami kita bilang, kayaknya aku nggak suka loh kalau kamu bergaul dengan fulanah misalnya. Kenapa? Karena terkadang yang namanya wanita itu, sebagian wanita itu terpengaruh dengan temannya. Ya awalnya wanita ini solihah. Setelah berteman dengan fulanah yang dia punya karakter ngompor-ngomporin kejelekan, akhirnya apa? Akhirnya wanita ini jadi orang yang suka apa, Bu? Suka mendebat suaminya, tidak taat kepada suaminya. Maka biasanya seorang suami paham, kok istriku kok beda ya, gitu ya. Dulu nggak kayak gini, kok jadi kayak gini. Oh, mungkin berteman dengan Mbak Fulanah. Ya, seorang suami boleh melarang istrinya untuk tidak bergaul dengan Mbak Fulanah. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki itu adalah seorang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperbolehkan atau tidak seseorang masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita sebagai seorang istri nekat, ibu-ibu, ya memasukkan orang-orang yang suami kita tidak menyukainya, maka di sini sudah terhitung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya apalagi memasukkan naudzubillah seorang laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kayak ini hati-hati. Yang kedua, fa in fa'alna dzalik. Nah, ini dia nih. Kalau ada seorang istri yang memasukkan laki-laki, misalnya ya, ke rumahnya, misalnya contohnya, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Ya. Maka boleh dipukul. Ya, tapi ini bukan sebagai senjata untuk diperbolehkannya laki-laki berbuat KDRT kepada istrinya. Pukulannya yang seperti apa? Yang tidak menyakiti. Kata para ulama, maksud tidak menyakiti itu pukulan yang bukan dengan niat untuk berbalas dendam, tapi pukulan yang baik itu adalah pukulan untuk memberikan pelajaran. Beda, Bu. Ya. Kalau KDRT itu sudah pakai nafsu mukulnya. Ya. KDRT itu bukan lagi pukulan yang memberikan peringatan, tapi lebih kepada dia membenci. Ya, amarahnya yang didahulukan. Kalau yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan yang memberikan pelajaran. Makanya dalam Islam itu sebenarnya Masya Allah ya, kalau kita tahu detail, seorang suami tidak langsung menyuruh istrinya pergi dari rumah. Ya, kalau istrinya berbuat sesuatu bermaksiat kepada Allah, maka yang perlu dilakukan oleh seorang suami menasihati dulu. Ya, istriku, kamu tuh udah keluar dari jalur begini, kembalilah kepada Allah. Kalau dia sudah dinasihatin tidak mau, dipisah ranjang. Jadi pukulan juga ini yang terakhir, Bu. Kalau dipisah ranjang belum mau juga, baru kemudian dipukul. Ya, tapi dipukul dengan keadaan tidak menyakitkan. Tidak boleh di area wajah. Ya, area wajah ini adalah area yang dilarang untuk seorang laki-laki memukul. Kalau zaman sekarang KDRT pukulannya di mana biasanya rata-rata, Bu? Di muka, di badan. Ya subhanallah, subhanallah. Dan pukulan KDRT itu beda dengan pukulan dalam rangka mengajarkan adab kepada istrinya. Ustazah, kok Islam kayak gitu ya? Boleh memukul atau tidak memukul? Ingat ibu-ibu bahwa yang namanya
mengajarkan adab kepada seorang wanita itu diperlukan dalam Islam. Seorang wanita itu kalau dibiarkan terus bermaksiat, maka lambat laun apa Bu? Sudah jauh dari Allah. Tapi kalau langsung dipukul, dia dimanapun pukulannya, maka dia akan pecah. Ibaratnya perempuan itu gelas-gelas apa Bu? Kaca. Ya. Kalau dipukul dengan pukulan yang keras, maka sudah retak, ya. Semuanya pecah, tidak bisa dikembalikan untuk yang seperti sedia kala. Masya Allah. Misal Ustazah, Misal contoh. kan tidak boleh memasukkan yang tidak disuka. Mm-mm. Atau misalkan yang bukan mahramnya. Misalkan punya teman lawan jenis nih. Qadarullah dia itu misalkan teman SMP atau teman SMA dulu di mana, terus lagi main misal ini ya. Aku mau mampir misalnya, tapi di rumah itu sebenarnya ada orang lain sih, misalnya ada orang tua, misalkan ada anak-anaknya atau gimana, itu diperbolehkan nggak? Pertama izin suami dulu. Ya, biasanya sih tetap memberitahu, misalkan si ini mau main, mau mampir kan dari sana, kebetulan ke sini mau mampir gitu. Oke. Misalkan seperti itu, Suami mengizinkan. bisa mengizinkan. Oke. Kalau suami mengizinkan, maka teman ini ditaruh di luar, bukan di dalam. Jadi untuk apa? Untuk mencegah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tetapi perlu diingat, yang namanya laki-laki dan perempuan tuh tidak boleh berdua-duaan. Kalaupun mau menemui, ajak siapa? Ajak mahram kita. Ya, ajak mahram dari dalam rumah. Kan katanya tadi, misalnya ada orang dalam rumah, ya diajak untuk menemui. Dan tidak boleh berlama-lama, ibu-ibu. Ingat, terkadang yang namanya reuni, yang namanya ketemu teman lama, itu yang akan dikhawatirkan apa Bu namanya Bu? Cilok. Bukan cilok. Apa tuh? Betul, CLBK, cilok. Cinta lama bersemi kembali. Subhanallah. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Kalau misalnya ada teman mau mampir, apalagi itu yang bukan mahram, maka kita jangan sendirian. Ya, ditemani oleh orang tua kita, oleh anak kita, dan itu lebih aman untuk semuanya. Lebih aman, tidak membuka celah-celah syaitan. Baik. Kemudian di sini walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini penting nih. Seorang laki-laki wajib hukumnya untuk memberikan nafkah. Rizquhunna itu maksudnya nafkah. Nafkahnya lahir dan batin. Ya, bukan hanya lahir saja, tapi juga nafkah batin. Dan ini adalah hak seorang istri untuk mendapatkannya. Termasuk di dalamnya seorang suami berkewajiban mengajari istrinya dalam bab agama. Ya, banyak di antara kaum laki-laki di negeri kita itu yang mencukupkan untuk memberikan nafkah hanya berbentuk materi saja. Ya, membiarkan istrinya tidak tahu agama. Subhanallah. Padahal kewajiban seorang suami adalah memberitahukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama seorang istri. Ya, karena itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan yang selanjutnya adalah wakiswatuhunna bil ma'ruf. Wakiswatuhunna memberikan pakaian. Ingat ya Bu, di sini pakaian bukan skincare. Ya. Jadi yang wajib itu pakaian dan makanan. Ustazah boleh nggak kalau suami belikan skincare? Boleh kalau mampu. Bonusnya. Tapi seorang istri tidak boleh meminta sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh suaminya. Zaman sekarang kan begitu, para istri. Ya, uang untuk skincare jauh lebih banyak daripada uang untuk kebutuhan hidup. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini masya Allah ya sederhana hidupnya, nggak neko-neko. Ya, para wanita di luar sana masya Allah skincareannya bu ya itu berjut-jut gitu ya. Iya betul. Kenapa Bu? Nah, kenapa kok panjenengan bilang eman? Masya Allah, karena Allah menjaga panjenengan dengan ilmu. Seorang wanita yang berilmu dia paham ya bahwa uang yang ada yang Allah berikan kepadanya lebih baik digunakan untuk bersedekah ya daripada hanya sekedar beli skincare yang tidak dibutuhkan dalam hidupnya. Berarti nggak boleh skincarean? Boleh skincarean ya, karena kadang skincare juga dibutuhkan untuk menyenangkan hati suami. Begitu nggih ibu-ibu nggih, insyaallah. Terima kasih ibu-ibu, jazakunallahu khair. Barakallahu fiikunna jami'an. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.